Barokahnya ilmu itu, ya ilmu mau jadi solusi dari banyak masalah. Usahakan setiap kali kamu ngomong, besok pagi ada masalah terselesaikan. Itu ilmumu barokah. Jangan sebaliknya, begitu kamu ngomong masalah muncul, terus kamu diem aja. Kalau gitu nggak usah ngomong. Wong ya kamu cuma bikin susah. Oke, terus luwes ya, bisa kemana-mana, terus bisa memberi petunjuk, bisa membuka. Kalau ada muridnya, Pak, saya kok buntu ini, tidak bisa mikir, kamu bisa buka pikirannya. Usahakan kamu bisa, paling tidak beri semangat. Jangan malah, kamu buntu, saya sejak lama itu juga buntu misalnya. Nah, itu nanti muridmu cuma, oh gurune wayo buntu yo. Ya paling tidak besarkan hatinya. Ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Nah, jadi jadilah inspirator pada murid-muridmu. Jangan menjatuhkan semangat mereka. Dan juga jangan hanya mentransfer ilmu. Tanamkan juga sikap, perilaku, kesadaran, kepercayaan diri pada mereka. Justru ini lebih penting. Kalau untuk nambah ilmu selanjutnya mereka bisa nyari kemana-mana, tapi pembentukan karakter ini perlu. Besok kalau kamu jadi guru, jadi mahasiswa, usahakan bisa masuk semua, tidak cuma ilmunya. Nah ini budinya seorang guru. Dokter, itu saya urut dari bukunya Hamka itu ya. Dokter itu pertama-tama harus logikanya logika kewajiban pada sesama, logika pengabdian pada anak Adam seluruhnya. Logika pertama itu. Urusan bayaran, urusan imbalan itu nanti. Itu konsekuensi logis kok. Jangan jadi target. Kalau menurut bukunya Hamka. Jadi kalau target pertama harus menolong, karena dokter itu citranya adalah penolong, pelindung, bahkan kayak ayah di depan anaknya pada siapapun yang membutuhkan dia. Kalau di sini ada mahasiswa kedokteran, yang pertama memang harus kemanusiaannya. Dia punya tanggung jawab, punya kewajiban pada sesama manusia. Yang terakhir itu penting, memasukkan kegembiraan dan sukacita pada orang sakit. Dokter tidak boleh menakut-nakuti. Waduh Pak, sakit kayak gini nih. Oh itu pasiennya stres, penyakitnya double nanti. Ya, gembirakan, besarkan hatinya. Kayak kan sekarang banyak tuh yang dokter yang bisa menggembirakan, meskipun yang bikin sumpah juga ada. Ini Bapak kalau 3 hari tidak sembuh berarti gawat itu Pak, kembali lagi ke sini nah, ya. Jadi menakut-nakuti tidak boleh. Masukkan rasa gembira dalam hati pasiennya. Ya yang dokter nanti ngerti akan ada kode etiknya. Yang jelas kemanusiaan yang jadi dasarnya. Ya kalau di Indonesia mungkin dokternya baik-baik. Kalau di film India itu banyak yang dokternya beli di film, tapi tidak tahu aslinya. Mungkin ya ndak beda. Oke. Terus, nah kalau ini pembela hukum, pengacara. Pembela hukum itu kalau dulu namanya pokrul. Hati-hati, ada yang jelek, ada yang bagus. Yang jelek itu dulu dikasih nama pokrul bambu. Bambu itu bahasa Jawane pring. Kan banyak orang kayak Sosro Kartono itu memaknai bambu sebagai positif. Tapi kalau ini bambu dengan makna negatif. Pokrul bambu itu orang yang banyak ngomongnya tapi isinya kosong. Kalau kamu bikin kentongan dari bambu itu kan dipukul kan keras itu, tapi jelas isinya nggak ada apa-apanya. Keras di luar, dalamnya kosong. Lebih banyak nipunya daripada benernya. Ini namanya pokrul bambu. Bener salah nggak penting, yang penting aku ngomong biar menang. Itu disebut pokrul bambu. Dari pokrul bambu ini nanti terkenal istilah debat kusir. Debat kusir itu yang
Debat yang tidak produktif, yang dicari menang kalah. Logikanya tidak runtut, yang penting menang. Orang-orang semacam ini disebut pokrul bambu. Nah, kalau kalian lihat TV nanti banyak. Tidak ada isinya ngomong tok, yang penting menang. Dia sudah puas kalau lawan bicaranya jatuh. Targetnya cuma itu. Bukan perbaikan sosial, bukan kemuliaan kemanusiaan. Yang penting musuhnya kalah, mau itu tok. Itu namanya pokrul bambu. Yang baik itu pembela hukum, ya pokrul, tapi pokrul yang bertanggung jawab. Berilmu, berpengetahuan, bijaksana, kuat hujahnya. Jadilah pembela hukum yang baik. Kemudian yang diperjuangkan ya hanya kebenaran. Tidak peduli apapun selain keadilan. Mungkin dapat tugas membela yang salah, ya dibela agar yang salah ini seandainya dapat hukuman sesuai dengan kesalahannya. Bukan jadi sasaran balas dendam yang berlebihan. Bukan kok terus yang salah gimana caranya jadi benar. Itu namanya pembela hukum yang baik. Jadi pokrul yang luas pengalaman, pengetahuan, kalau ngomong juga baik dan argumentasinya juga baik. Nah, ada quote dari Hamka, seorang guru mendidik muridnya, walaupun murid itu nakal. Seorang pembela membela pesakitan, walaupun yang dibela bersalah. Seorang dokter mengobati pasiennya walaupun pasien itu tidak bisa membayar. Karena kenakalan murid, kesalahan, pesakitan, ketidakmampuan pasien itu tantangan-tantangan bagi guru, bagi pembela, bagi dokter. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Kalau dia menghindar murid yang nakal, bukan guru yang sejati. Yang dicari yang baik-baik saja, ya wis apik. Mesti ae hasilnya apik. Yang luar biasa itu yang semula nakal tapi terus jadi bagus. Ini guru yang luar biasa. Pembela juga begitu. Pesakitan yang orang sudah marah mungkin digantung saja, dibakar saja, tapi dia bisa membela dan dihukum sesuai kadar kesalahannya, itu pembela yang bagus. Dokter yang mengobati yang tidak bisa membayar, tidak apa-apa. Yang pertama-tama kemanusiaannya. Urusan bayar nanti kita cari bareng-bareng. Ah, ini dokter yang baik. Kalau versinya Hamka. Pak, kok ya relevan Pak sama hari ini? Itu Hamka kan ngomongnya dulu. Hamka itu lahir 1908, meninggalnya 1981. Kok masih cocok Pak? Ya berarti memang jangan-jangan situasinya tidak berubah sejak dulu. Oke, pengarang. Hari ini kan banyak pengarang ya. Kalian kan beberapa kan juga nulis-nulis buku. Perhatikan pengarang itu karakter-karakter ini. Yang pertama harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Kalau kalian berarti bahasa Indonesianya harus bagus. Makanya Hamka itu kan tulisannya enak, karena pinter dalam bahasa Indonesia. Hari ini kan kalian banyak dituntut pinter bahasa asing, padahal bahasa Indonesianya belum pinter juga. Akhirnya bahasa asingnya nggak terlalu bagus, bahasa Indonesianya apalagi. Padahal katanya Hamka, loh, bahasa bangsamu itu nomor satu kan. Lebih dulu kamu harus pinter nulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya kejarlah itu kalau mampu, kalau tidak bisa ada Google Translate, nggak usah khawatir. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kamu wajib. Kalau kamu bilang, Pak mohon maaf saya bahasa Inggris tidak terlalu bisa, orang maklum, kamu memang orang Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesianya tidak bisa Pak, itu orang susah maklumnya. Lah kamu orang Indonesia, harusnya lebih pintar bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Secara logis begitu. Yo belajar.
Harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Yang kedua, pengarang itu, ini istilahnya Hamka ya, kaya simpanan otaknya. Isi kepalamu harus kaya. Pengarang kok isinya sedikit, tidak pernah baca, oh itu alamat. Begitu kamu ngadep laptop, bingung dibikin nulis apa terusan. Nah, itu berarti simpenanmu kurang banyak. Kadang-kadang mulai saja kan kamu bingung, ini dimulai gimana ya Pak? Kamu kadang-kadang, saya materinya ada Pak, cuma mulainya itu gimana? Basa-basinya gimana? Lu yang nyuruh kamu basa-basi itu siapa? Ya tulis saja yang ada di kepalamu tadi. Nanti tipis Pak. Lu ya targetnya kan apa yang ada di kepalamu diomongkan, bukan tebal tipisnya. Ya nanti kalau kurang tebal ya gampang, spasinya direnggangkan. Bukan tebal-tebal sendiri, fontnya dibikin 30 apa berapa. Nanti kan tebal. Sering mahasiswa kan begitu, kalau disuruh bikin makalah susah Pak bikin tebal. Jadi poinnya kan yang penting kena, bukan tebal tipisnya. Nah, itu nanti tergantung pada simpanan otakmu kaya apa tidak. Lidahnya fasih, itu berarti pinter, punya gaya bahasa, dibaca jadi enak. Kalau ngomong jelas, punya gaya sendiri. Kemudian kayak tadi ya, mahir mengungkapkan kesedihan atau kegembiraannya. Penulis yang bagus itu, yang baca itu ngerti, ini konotasinya sedih, ini konotasinya senang. Itu bisa. Kadang-kadang kan orang tidak ngerti, ini harus dibaca sambil semangat, meskipun tidak ada perintah dalam tanda kurung, baca dengan semangat. Nanti orang bisa langsung paham, ini kamu jadi bersemangat begitu membaca. Itu pengarang yang bagus. Kayak kamu baca Laila Majnun itu kan, kadang membaca pertama kan kamu nangis. Wah iya ya, ini rasanya terharu sekali. Itu pinternya yang nulis, pinternya yang ngarang. Nah, kamu juga harus bisa, kalau memang mendeklarasikan diri jadi pengarang, bisa mengaduk emosi pembacanya. Jangan kok kamu nulis pinginnya sedih, yang baca malah ketawa-ketawa. Iya, nanti kualik itu namanya. Atau jangan-jangan kamu enggak Pak, saya memang spesialis nulis yang kebalik. Kalau saya pingin ngomong yang ketawa-ketawa, yang baca mesti nangis. Kalau saya pingin ngomong, ya enggak apa-apa, gaya saya memang begitu Pak, mungkin gitu. Oke, terus teguh pendirian. Nah, ini penting karena jangan jadi pengarang pesanan, dibayar orang untuk nulis hal tertentu untuk kepentingan ideologi tertentu, itu namanya pesanan. Tapi kalau kepentinganmu sendiri, ideologimu sendiri, ya monggo. Atau yang cocok dengan keyakinanmu, ya monggo. Yang jelas teguh pendirian. Sebenarnya niat mulianya pengarang itu meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa. Jadi penulis itu gurunya masyarakat. Maka jangan nulis yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pentingnya. Nulis ya yang bermanfaat. Sekiranya masyarakat naik digit kecerdasannya, jangan nulis yang merusak masyarakat. Nah, itu kemuliaan pengarang. Oke, sekarang kita mulai bagian renungan budinya. Di bagian belakang buku Lembaga Budi itu ada 99 renungan tentang akhlak, tentang budi. Cuma saya tidak mungkin bawa 99 ke sini. Saya ambil dengan rumus sakarepku dhewe. Ya, ini kan cuma untuk menarik kalian tadi. Kalau pengen tahu 99 apa saja, ya baca sendiri. Saya bawa ke sini yang menurut saya mood aja untuk saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini bukan yang paling awal sebenarnya. Kerap kali orang tua menyesali pemuda dan menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang pikir. Kerap kali orang muda menuduh orang tua lamban bertindak dan terlalu banyak berpikir. Katanya Hamka,
Alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda. Dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau pemimpinnya hanya yang tua-tua. Gabungan di antara gelora semangat yang muda dan renung pikiran yang tua itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Ini jangan disambungkan sama pilpres ya. Iya, itu sudah saya tebak. Kamu mesti menyambungkannya sama pilpres. Ya. Jadi ini sebenarnya Bangka mau ngomong hidup itu ya ada, kalau bahasa anak sekarang, ada ngegasnya, ada ngeremnya. Ya, kamu harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas itu simbolnya yang muda-muda, ngerem itu simbolnya yang tua-tua. Kalau kamu ngegas terus, gawat hidupmu. Nanti ada apa-apa kamu ndak ngatasi, terus tabrakan. Atau yang penting-penting kelewatan. Kalau kamu ngerem terus, lah kapan maju nih? Kan gitu. Hidup ini ya perlu maju, tapi ya ndak gas terus-terusan. Kolo-kolo ya ngerem. Ngerem itu gunanya apa? Merenung, introspeksi. Apa ya sudah bener yang tak jalanin ini. Oh masih bener, jalan lagi. Sampai beberapa waktu dicek lagi, direm lagi, dievaluasi lagi. Jangan evaluasi terus, nanti ndak maju-maju. Nanti kamu punya organisasi, kita rapat ya tiap siang, gawenane rapat, terus kerjane kapan? Nanti keputusan rapat siang ini adalah kita akan rapat lagi Jumat besoknya. Iya. Oh, keputusan rapat kok untuk rapat lagi itulah. Jadi, ya jangan ngerem terus lah. Kapan kerjanya, kapan jalannya. Ning ya jangan jalan terus. Kita butuh evaluasi, ngecek sudah sesuai jalurnya apa enggak. Jadi hidup ini kamu harus, meskipun kamu masih muda, ya tetap harus ada ngeremnya. Jangan mentang-mentang masih muda ngegas terus. Atau kalau ada yang sudah tua, ya jangan ngerem terus. Karena takut tabrakan saya Pak, tak rem terus. Ya ndak maju-maju, kamu hanya di garasi saja. Ndak keluar rumah itu namanya. Ya keluarlah, majulah, cuma jangan asal maju. Nah, itu nasihat pertama dari renungan budinya Hamka. Jadi hidupmu begitu, makanya umat Islam itu dalam setahun disuruh ngegas, waktu Ramadan ngerem. Jangan digas terus, ayo kita evaluasi. Makanya ngaji ini ya Ramadan libur lah, enggak apa-apa, waktunya ngerem. Kalau digas terus, filsafatan terus, puyeng kamu. Ada ngeremnya. Atau filsafat kok barat terus, barat itu kan cenderungnya ngegas. Gagasan-gagasannya progresif. Yo ganti sekali-sekali timur. Timur cenderungnya harmoni, cenderungnya agak ngerem. Yo barat, yo timur. Jangan timur terus. Alam gaib terus, alam batin terus. Susah nanti kamu hidupnya. Tidak bisa tanding di dunia nyata. Tapi juga jangan barat terus, progres terus. Nanti kamu kering hidupmu. Jadi ini sebenarnya pelajaran keseimbangan, bukan pelajaran pilpres. Ya, kamu kan sudah seneng. Wah cocok jagoku Pak, mesti ngomong kamu. Iya, enggak. Oke, kan dua-duanya sudah kombinasi kalau menurut saya. Oke ya, pokoknya enggak usah dibawa ke sana. Terus, nanti kamu potong terus kamu upload di Instagram, capture gambar itu, nanti ngawatiri itu. Terus, renungan kedua. Di setiap zaman, katanya Hamka, ada saja orang yang mengutuki zamannya. Dia tidak puas dengan zamannya itu. Banyak kita dengar orang-orang tua mengutuk zamannya, lalu menghayalkan kembali ke zaman yang telah lampau.
atau bernostalgia. Setengah orang lagi dari kalangan yang muda-muda mengutuki zamannya pula, lalu menghayalkan zaman depan yang penuh harapan. Pada hakikatnya tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik dan tidak ada satu zaman pun yang sempurna buruk. Tetapi yang terang ialah bahwa jarum zaman tidak dapat disurutkan lagi. Banyak orang yang hidup di masa lalu, ada orang yang hidupnya dalam mimpi masa depan. Kenapa dia tidak puas dengan zaman sekarang? Inginnya di masa lalu, padahal orang masa lalu juga tidak puas dengan zamannya itu. Mungkin besok di masa depan kita juga tidak puas dengan zaman kita yang akan datang. Manusia memang, kalau katanya Quran kan punya tabiat pengeluh, khuliqa halu'a. Mengeluh, terus dikasih apapun ngeluh. Kenapa? Yang dilihat terlalu sisi jeleknya, tidak pernah bersyukur. Ingatlah bahwa katanya Hamka, tidak ada zaman yang sempurna baik atau jelek total, itu tidak ada. Pasti ada baik-baiknya, ada juga jeleknya. Jagomu juga begitu, tidak ada yang sempurna. Zaman siapapun, boleh kamu sebut orde lama, orde baru, orde reformasi, presiden siapapun, tidak ada yang sempurna. Kalau kamu nyari yang sempurna, kamu hanya akan jadi pengeluh. Siapapun nanti yang memimpin, kamu akan mengeluh. Jadi, jadikan yang kurang-kurang itu sebagai tantangan. Kalau tantangan, kamu tidak mengeluh, tapi harus diselesaikan. Dan kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, sebagaimana kamu tidak akan bisa tiba-tiba ke masa depan. Zaman tidak mungkin surut atau dipercepat. Maka apa? Kuncinya hari ini. Itu Hamka menasihati itu, jangan gampang mengeluh, nanti kamu stres terus. Syukuri, nikmati yang baik yang hari ini kamu temui, atasi yang kurang yang hari ini kamu temukan juga. Itulah rumusnya orang hidup. Jangan mudah mengeluh, jangan tidak puas selalu. Itu sumbernya kesumpekan hidupmu, sumbernya kita stres terus-terusan, tidak ada akhirnya. Diganti siapapun pemimpinnya, kalau watak kita seperti ini, ya tidak selesai-selesai. Terus, renungan ketiga. Jangan tertawa melihat orang jatuh, sebab tidak ada kejahatan yang disengaja. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sendiri tidak jatuh. Dalam hal jatuh, janganlah terlalu percaya kepada diri sendiri dan kepada datarnya jalan-jalan. Karena menurut laporan dinas lalu lintas, lebih banyak mobil yang jatuh di tempat datar jika dibandingkan dengan yang jatuh di tempat pendakian atau penurunan yang berkelok-kelok. Kecelakaan itu justru banyak terjadi di jalan yang sepi, yang datar, yang lurus. Begitu jalan kelok-kelok, orang cenderung hati-hati. Ini nasihatnya Hamka apa? Loh, kamu jangan suka menertawakan orang yang sedang jatuh dengan asumsi hidupku loh Pak lurus terus, saya tidak akan begitu. Loh, hati-hati, banyak orang jatuh itu bukan karena jalannya belok-belok, tapi karena jalannya lurus. Karena lurus orang tidak hati-hati. Ada ditangkap KPK terus kamu ketawain, rasain, makan uangnya rakyat. Loh, jangan-jangan kamu sebenarnya juga terancam oleh itu. Kamu mungkin korupsi dikit-dikit tapi tidak sadar. Kamu merasa tidak jatuh tapi sebenarnya kamu jatuh. Atau kalau memang kamu tidak jatuh, kamu menertawakan dia, itu tidak berbudi. Katanya Hamka, yang berbudi apa? Bersyukurlah kamu tidak jatuh seperti dia. Terima kasih ya Allah, aku tidak ditaruh dalam situasi posisi yang memungkinkanku korupsi.
Karena aku tidak jamin kalau aku di posisi yang sama tidak melakukan hal yang sama. Nah, itu yang dimaksud jalan tadi. Bersyukurlah pada Allah dan berdoalah semoga kamu selalu ditaruh di posisi yang aman untuk tidak jatuh. Doakan temanmu yang jatuh itu jangan ditertawakan, semoga dia segera sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Kan harusnya itu. Karena biasanya seperti pernah saya bilang, kalau ada orang jahat masuk penjara, kalau ada koruptor ditangkap KPK, itu kan terus kita merasa sombong, merasa besar, kita tertawakan dia. Menertawakan itu berarti merasa kamu lebih benar dari dia, merasa kamu levelnya lebih bersih dari dia. Dan ini juga penyakit hati. Maka bersyukur saja sama Allah. Wong kebaikanmu hari ini juga atas anugerah, atas pertolongan dari Allah. Tidak ada jaminan kalau kamu di posisinya dia, tidak kayak dia, jangan-jangan lebih parah. Nah, jadi itu nasihatnya Hamka yang ketiga. Ini untuk zaman tahun 60-an, Orde Lama. Saya tidak tahu kalau sekarang masih relevan apa tidak kamu dinasihati kayak gini. Tapi kelihatannya ya masih. Jadi jangan, karena penyakit paling susah diobati itu sombong dan paling susah dideteksi. Wong merasa tidak sombong itu kan juga sebentuk kesombongan. Loh iya kan, kayak saya ini Pak, tidak pernah sombong saya itu. Sama aja itu, sombong. Oke, terus renungan yang keempat. Ini penting untuk para guru, para ulama penceramah. Banyak guru agama yang gagal dan mengeluh karena kegagalannya. Pelajaran agama yang diberikannya tidak segera diterima oleh orang banyak. Salah satu sebabnya ialah dia mendahulukan nadhir daripada basyir, mendahulukan ancaman daripada bujukan, rayuan. Dia mendahulukan usron daripada yusron, mendahulukan yang sukar daripada yang mudah. Dia mengusir, bukan mengumpulkan. Kadang-kadang dia hendak membuat agama menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Tuhan. Dan setelah gagal, disalahkannya orang lain. Ini Hamka menyindir kita yang bergerak di dunia agama, yang suka menasehati, mungkin yang suka-suka juga ceramah, yang kemudian mengkritik masyarakatnya. Ini masyarakat gimana? Dikasih tahu kebaikan, dikasih tahu kebenaran kok nggak dijalankan. Sudah dimarah-marahi biar lurus kok nggak lurus-lurus. Sudah diceramai tiap hari kok nggak manut-manut. Katanya Hamka, jangan-jangan metode kita yang salah. Jangan-jangan kita lebih suka mengancam daripada merayu. Dan banyak kan sekarang yang isinya teriak-teriak, marah-marah. Hati-hati nanti kamu disate di neraka. Itu kan ngancam. Nah, iya. Kalau kamu kayak gitu, kamu sudah murtad. Begitu kamu murtad, halal darahmu. Itu ngancam. Orang jadi ngeri. Saya ada pengalaman di kampung saya sendiri, ada masyarakat yang aslinya rajin ke masjid terus jadi malas ke masjid. Kenapa? Alah, mesti dimarahi, mesti disindir-sindir. Ya kan? Salah bacaan dimarahi, salah apa dikit disindir. Orang jadi malas ke masjid. Ke masjid buat apa? Nanti di sana juga dimarahi. Jadi enggak, kita mungkin salah metode. Mengutamakan ancaman daripada basyir. Basyir itu kabar gembira. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Salah dikit-dikit ayo diperbaiki, nanti yang lama insya Allah diampuni oleh Allah. Itu kan Allah senang. Tidak apa-apa yang kemarin itu kan karena kita tidak tahu. Bagi yang tidak tahu, Allah mengampuni. Sekarang kita perbaiki. Tidak harus galau, tidak apa-apa. Malah kalau sudah dosa, tobat dari nol lagi, kayak di pom bensin. Aman kita.
yang lama-lama sudah hilang. Lu kan itu orang jadi gembira. Daripada tiap hari diancam, disetrika lah, disate lah,